Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Seiring salam 100 sambah, salam lalu sambah kembali. Sambah sujud yo simpuah sabare bungka nampiawai, naraco luruh main daun. Indak basibak jo basisiah, indak bahinggo jo babate. Kok kete indak basabi namo, kok gadang indak babilang gala. Ujudnya sambah nan terserak kepada padonton kasadonyo. Ambil rambutan pakai galah, rambutan masak masuk ke goni. Ambo unjuakan salam jo sambah, salam taunjuk ke orang rami. Pai baburu mendapat rusuh dijual ke pasar baso. Salam maik datang rusana ke sedonyo, salam maik bersuo balik kita di channel kita ko Minang Mustika Jaya. Dan sana ke sedonyo semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat jalan keluar dalam setiap masalah yang dihadapi. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ko akan kita lagi judul dosa jariah nan bertebaran di media sosial nangka dibawa sampai ke kubui. Dilihat haram, tidak dilihat barang bagus, maka solak-solak ku bos ya? Di era modern saya kini ko media sosial Allah menjadi bagian dari kehidupan umat. Mungkin hampir sedunia orang dimasuki niko. Berbagai kegiatan aktivitas bisa dengan leluasa dibagikan di media sosial masing-masing. Perkara itu masalah nambayak atau perkara nam mengandung dosa. Rumah gadang bari pintu, nak tarang jalan ke halaman. Kalau dikumpulkan selebar kuku, jika dikembangkan selebar alam. Berbagai macam foto, video atau tulisan yang menggambarkan tentang diri seseorang telah menjadi hal lumrah di kalangan masyarakat untuk dibagikan di media sosialnya. Namun sayang, kebebasan yang tidak terkendali kok bisa menimbulkan dosa. Media sosial memungkinkan banyak orang nama liek bahkan mengomentari kiriman yang kita posting. Namun demikian, perbuatan dosa yang kita sebar di media sosial bisa dikonsumsi dengan bebas bahkan dalam kurun waktu nan lama. Sangat penting bagi kita untuk menghindari dosa jariah dari penggunaan media sosial ko. Dosa jariah, dosa nan nilainya tarikh menaruh ketika kita melakukan fitnah kepada orang atau kita mempertontonkan hal-hal yang membuat dosa atau berprasangka buruk. Saya kita posting di media sosial misalnya, terkadang kita menganggap ibadah fisik kita lah cukup, sembahyang kita nan tidak pernah tinggal, puasa kita nan kita kerajokan dengan sempurna, sedekah nan kita lakukan dengan baik, amalan sunnah pun dijalankan. Tapi masalah adalah setiap kita berinteraksi dengan media sosial, memposting sesuatu di media sosial kita atau membuka media sosial kita, dosa jariah tu bertebaran di media sosial saya kini ko. Dosa yang paling membahayakan adalah dosa yang dilakukan adalah karena kebiasaan. Itu kan kebiasaan dia. Kebiasaan itu sudah nggak pakai rencana lagi karena dia biasa memposting begitu. Kecuali yang berencana dia mau pergi ke sungai mau ngintip atau apa gitu kan, itu dosa juga. Cuman ini kebiasaan kan lebih serem lagi, biasa dan dia nggak menyadari lagi kalau itu sebuah kesalahan. Apalagi ditutupi dengan guyonan dan sebagainya, insya Allah itu nggak apa-apa, tetap dosa. Makanya hati-hati Anda kalau memposting apapun harus Anda pikirkan ini bermanfaat atau tidak. Bukan sekedar dia itu adalah membuka aurat atau tidak, sekiranya yang saya kirimkan manfaat atau tidak, menimbulkan fitnah atau tidak gitu. Jadi permasalahan baik tidak itu tidak hanya urusan aurat, tapi urusan manfaat atau tidak, membahayakan orang atau tidak, membuat orang bermusuhan atau tidak gitu. Seperti itu. Jadi orang cerdas seperti itu, tidak berbuat asal saja, bukan orang iseng ya, enggak. Jadi kalau maka disebutkan Imam Ghazali menyebutkan kalau orang, jadi ini omongan itu, apa yang kita lakukan itu kalau sudah terlaksana itu susah untuk menarik kembali. Itu kan lesan jika diucapkan, kalimat kalau sudah diucapkan maka menariknya susah kembali. Maka hati-hati jangan berucap kecuali sudah dipikirkan.
Maka sekarang yang namanya postingan itu kurang lebih seperti itu. Kalau sudah keluar daripada handphone kita, sudah kemana-mana nariknya nggak bisa. Makanya hati-hati. Dan dosanya betul, dosa itu terus mengalir dan akan terus mengalir. Naudzubillah, kita sudah di alam barzah tapi masih dapat kiriman dari saudara-saudara semacam itu. Hal kus sangat buruak dan harus kita hindarkan. Bakarih sikatimuno patah lai bersimpai alun. Rata sebuah jadi tuah. Jika dibuka pusakulamu, dibangkit tarikh nan terendam, lah banyak ragi nan berubah. Dalam media sosial saya kini ko, foto atau video seksi padusi merupakan sumber dosa jariah nan paling gadang nan paling banyak yang berada di media sosial saya kini. Dosa jariah nan akan kita bawa sampai ke alam kubur. Sosok padusi adalah sosok yang penuh dengan fitnah. Oleh kerana itu, padusi harus lebih berhati-hati dalam memanfaatkan media sosial ko. Kerana media sosial dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun saja. Sebuah hadis, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah mempercayakan kalian untuk mengurusinya. Allah ingin melihat bagaimana perbuatan kalian. Maka berhati-hatilah kalian dari fitnah dunia, dan takutlah kalian akan fitnah kaum wanita. Karena sesungguhnya fitnah pertama di kalangan Bani Israel adalah dalam masalah wanita. Hadis riwayat Bukhari. Islam adalah mengatur segala macam yang harus dijalankan manusia dalam hidup, termasuk diantaranya dalam urusan menjaga aurat dan juga menjaga lisan atau lidah. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak produksi yang memposting foto atau video pribadinya yang memperlihatkan auratnya di media sosial. Selain hal tersebut adalah perbuatan dosa dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, memposting foto atau video dan memperlihatkan aurat ke media sosial akan dilihat oleh banyak orang. Bahkan setelah kita mati pun mungkin video itu masih dinikmati oleh orang. Tentu selama video atau foto tersebut disaksikan di media sosial, maka dosa akan terus mengalir kepada yang mempostingnya. Hal tersebut disebut dengan dosa jariah. Baik itu pun dengan tulisan saya kita menulis berita palsu yang menyaksikan orang di media sosial akan menjadi data digital abadi gitu. Dengan demikian, selama tulisan kebohongan tersebut dibaca orang, maka dosa akan terus mengalir walaupun si penulisnya telah meninggal sekalipun. Ikulah dosa jariah nan terus dibawa sampai ke alam kubur. Kita harus menghindari hal-hal tersebut. Media sosial bukanlah media yang dilarang, namun sebaiknya kita pergunakan untuk hal-hal yang positif dan berhati-hati dalam memposting yang akan membuat kita merugi. Barang siapa yang memperkasai suatu keburukan dalam Islam, maka ia mendapatkan dosa keburukan itu, sekaligus dosa orang yang meniru perbuatannya itu tanpa berkurang sedikit pun dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada jaminan jika foto atau video atau tulisan yang kita unggah di media sosial itu tidak akan ada yang mencontohnya. Oleh karena itu, kita dituntut untuk berhati-hati memposting ke media sosial. Kita menjaga tulisan kita menjaga foto atau video yang kita posting. Memperlihatkan aurat merupakan perbuatan dosa, terlebih jika hal tersebut sampai diposting di media sosial. Selain aurat kita bisa dinikmati oleh nan indah halal, mereka pun bisa terinspirasi dari perbuatan kita tuh untuk melakukan hal-hal yang serupa atau hal-hal perbuatan jahat lainnya. Padusi dikatakan sebagai pengguna media sosial terbanyak di dunia.
Oleh karena itu padusi mesti pintar untuk menjaga dirinya dari segala celah yang bisa membuatnya melakukan perbuatan dosa. Padusi dia dalam masyarakat Minangkabau memiliki peranan yang sangat penting. Limpapeh rumah nanggadang, umbun puroi pegangan kunci, umbun puroi aluang bunian, hiasan dalam nagari, nanggadang basa batuah, kok idui tampe banasa, kok mati tampe baniai, unduang-unduang ke Madinah, ke payung panji ke Sarugo. Itu merupakan nilai yang diletakkan Minangkabau terhadap padusi, posisi nan utama dalam keluarga dan masyarakat, kunci penyelesaian sedunia masalah yang ada dalam keluarga. Begitu mulianya padusi dalam pandangan Minangkabau atau adik Minangkabau. Hino mulia suatu kaum tergantung dengan padusi. Tuak parang bisa berdamai tikam bunuh di bari maaf, rabui rampeh di limawi, tapi kok padusi dia giah malu, jando digungguang orang tabang, gadih tapakiat dalam sama, mako tak tutuiklah segala pintu damai, tak sintak segala kaum, jago suku, bangun dubalang, disiko nan cadiak kapakaro, nan bagak kamalalah, nan kayo tajunjuk rato, pendeknya malu mesti tabangki, kama nyui kama dipinteh, walau ke dalam laut basah, dima hilang dima dicari, biar ke sudut-sudut bumi, tak lalu dendang diaye, digurun ke ditanjakan, jika indak mungkin dinalahi, dibatin di laluan, baik itu Minang menjago padusinya. Ba'a dengan kenyataan di hari ko, apakah padusi Minang masih terjago seperti pepatah nan disebutkan tadi? Tentu itu menjawab sedunia. Demikianlah dun sanak kesedunia untuk video kali ko. Mari kita memanfaatkan kemodernan, mari kita memanfaatkan kemajuan teknologi untuk hal-hal yang positif, yang banyak nilai yang bisa kita hasilkan dari kemajuan teknologi tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.